Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo kita subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin mengupload video barunya. Menantu terbaik bab 80 mandi obat. Hei Jiarong, biar ku beritahu, jangan pikir aku menginginkanmu, kamu berani menggodaku seperti ini. Chu Yunxi menatap Lin Yu dengan marah. Tuan muda Chu, kapan aku menggodamu? Lin Yu dengan cemberut menoleh dan meliriknya. Kamu baru saja bilang mandi tidak apa-apa. Tubuh kakakku tidak diwarnai. Bagaimana bisa dikeluarkan setelah mandi? Chu Yunxi mengepalkan tinjunya dan mencoba yang terbaik untuk menekan amarah batinnya. Adik kecil, maksudmu mandi obat? Pada saat ini, pria buta di sofa tiba-tiba berdiri, sedikit bersemangat. Ia tahu sedikit tentang mandi obat, tetapi ia tidak mempelajarinya secara mendalam, karena menurutnya, mandi obat hanyalah alat untuk menjaga kesehatan, paling banter bisa berperan dalam menguatkan tubuh, dan tidak bisa menyembuhkan penyakit sama sekali. Ya, Bapak tua, kamu memiliki pengetahuan, tidak seperti beberapa orang, kamu tidak mengerti, dan kamu menyalahkan orang lain karena menggodanya. Lin Yu berkata dengan ringan. Chu Yunxi sangat marah, tetapi demi adik perempuannya, dia masih menanggungnya. Selama Lin Yu menyembuhkan adiknya, semuanya mudah untuk dikatakan. Jika tidak sembuh, dia pasti akan membuat Lin Yu menyesal datang ke dunia ini. Orang buta, saya benar-benar layak untuk perjalanan ini. Saya berharap adik laki-laki itu dapat memberi saya nasihat dan membagikan resep untuk dilihat oleh orang tua buta itu. Orang buta itu memohon. Tidak masalah. Lin Yu tersenyum, lalu menulis resep, menulis selusin bahan obat, dan memberikannya kepada Zheng Lin untuk membeli semuanya. Anda bisa membelinya di dekat sini. Ngomong-ngomong, biarkan toko membantu membuat obat cair. Bawa kembali. Karena TCM menekankan pada resep obat yang tepat, Lin Yu tidak dapat membawa obat dari apotek sampai dia tidak memahami kondisi Chu Yunwei. Apakah kamu sudah makan? Jika kamu belum makan, makan sesuatu dulu. Lin Yu mendesak Chu Yunwei. Setengah jam sebelum dan sesudah makan tidak cocok untuk mandi obat, jika tidak maka akan menyebabkan darah di saluran cerna atau organ dalam berkurang, darah cenderung ke permukaan tubuh, yang tidak baik untuk pencernaan, menyebabkan ketidaknyamanan saluran cerna, bahkan mual dan muntah. Tidak bisa makan, kata Chu Yunwei lembut, menggelengkan kepalanya. Tidak peduli siapa dalam situasi ini, dia tidak bisa makan. Jangan khawatir, dengarkan aku, makan sedikit, aku pasti akan menyembuhkanmu. Lin Yu tersenyum pada Chu Yunwei, senyumnya sangat cerah. Kakakku sangat menjijikkan, tapi adikku sangat disukai. Dia sangat menyukai gadis pendiam dan tenang seperti ini, dan yang terpuji adalah Chu Yunwei tidak memiliki aura seorang wanita. Senyuman Lin Yu membuat Chu Yunwei mulai menatapnya, perasaan tenang datang lagi. Meskipun dia tidak lapar sama sekali, dia mengangguk dengan patuh. Yunwei, kamu ingin makan apa? Aku akan membiarkan mereka membicarakannya. Kata Chu Yunxi buru-buru. Mi Yang Chun, kata Chu Yunwei. Tambahkan telur. Lin Yu mengikuti dengan senyuman. Setelah beberapa saat, mandi obat akan mengkonsumsi sejumlah energi, jadi nutrisinya harus dijaga. Yang mengejutkannya adalah bahwa Chu Yunwei begitu mudah dipecat. Anda harus tahu bahwa rata-rata wanita tertua dari latar belakang keluarga semacam ini memiliki persyaratan yang sangat tinggi untuk makan. Setelah beberapa saat, pelayan membawa semangkuk sup mie, dan Chu Yunwei bersikeras untuk memakan mie tersebut. Dokter jenius kecil, ini kartu nama saya Si Yaoyang. Sementara semua orang menunggu obat cair, Si Yaoyang berinisiatif untuk menipu Lin Yu. Memikirkan ejekan Si Yaoyang tentang dia di pagi hari, Lin Yu tidak repot-repot berbicara dengannya, melambaikan tangannya dan berkata, "Maaf, Presidensi, saya tidak tertarik dengan industri otomotif."
Ini adalah pertama kalinya Si Yao yang menolak kartu nama, dan wajahnya menjadi merah dan malu. Di sisi lain, Zheng Xifan memandangnya dengan penuh kegembiraan. Dia melirik Lin Yu dengan ekspresi tidak bergerak dan berpikir dalam hati bahwa sepertinya dia akan memiliki hubungan yang baik dengan adik kecil ini di masa depan. Setelah beberapa saat, Zheng Lin bergegas kembali, memegang dua kaleng kecil yang tertutup di tangannya, dan berkata dengan hormat kepada Lin Yu, "Tuan, obat cairnya sudah siap." Dibandingkan dengan siang hari ini, sikap Zheng Lin terhadap Lin Yu telah mengalami perubahan yang luar biasa, bukan hanya karena gurunya ingin meminta Lin Yu untuk mengobati penyakitnya, tetapi juga karena Li Zhensheng, orang-orang di kamp penikaman gelap dengan hormat memanggilnya Tuan. Kualifikasi apa yang dia miliki agar Zheng Lin menjadi lancang di depan Lin Yu? Baiklah, taruh saja airnya dan campurkan dengan cairan obat. Ingat, suhu air harus dijaga sekitar 50 derajat. Perintah Lin Yu Chong Suanger. Dalam kasus Chu Yunwei, mandi air hangat tidak berfungsi, perlu mandi air panas, dan suhu air harus mencapai standar. Ngomong-ngomong, apakah kamu membeli mawar obat? Lin Yu bertanya pada Zheng Lin. Aku membelinya. Zheng Lin mengangguk dengan cepat, dengan hati-hati mengeluarkan sebuah kotak kecil dari sakunya dan menyerahkannya kepada Lin Yu. Kamu tidak perlu memberikannya padaku, berikan saja pada gadis kecil ini, biarkan dia mencampur obat cair dan memercikkannya, kata Lin Yu. Ketika Lin Yu menyebut dirinya seorang gadis kecil, Ye Xuang dengan marah menginjak kakinya. Bagaimanapun, Lin Yu tidak beberapa tahun lebih tua darinya. Tuan Ho, apa efek dari mawar obat ini? Orang buta itu tidak bisa tidak bertanya-tanya. Oh, meski obat mawar ini bisa mengatur darah dan menghilangkan stasis darah, sebenarnya tidak perlu dalam resep saya. Namun, gadis-gadis menyukai kecantikan. Menambahkan beberapa mawar akan membuat mandi terlihat lebih indah. Lin Yu tertawa. Haha, adik laki-laki itu benar-benar bijaksana. Orang buta itu tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya dan tersenyum, mengagumi Lin Yu karena ketelitiannya. Hati Chu Yunwei dihangatkan oleh apa yang dia katakan, senyuman tidak bisa membantu tetapi sedikit senyum muncul di sudut mulutnya, dan hatinya untuk Lin Yu melonjak. Arti ritual sangat luar biasa untuk gadis manapun. Setelah air mandi dicampur, Ye Xuang membawa beberapa persediaan yang diperlukan ke kamar mandi bersama Chu Yunwei. Melihat Chu Yunwei membuka baju dan memperlihatkan tubuhnya yang putih dan proporsional, Ye Xuang tidak bisa membantu tetapi menghela nafas. Nona, kulitmu sangat putih, aku berharap aku bisa menjadi sepertimu. Apanya yang enak? Mereka semua macan tutul. Chu Yunwei tertawa pada dirinya sendiri. Tidak masalah. Tidak apa-apa setelah mandi sebentar, kata Ye Xuang buru-buru. Suanger, apakah kamu percaya padanya juga? Mandi akan menyembuhkan penyakitnya. Chu Yunwei mengedipkan mata besar Suiling, menatap Ye Xuang dengan makna yang dalam. Meskipun dia menyebutku seorang gadis kecil menyebalkan, tapi aku tidak tahu kenapa. Ketika aku melihatnya, aku merasa sangat nyaman dan merasa bahwa wanita itu telah diselamatkan kali ini. Ye Xuang mengangguk dan berkata. Chu Yunwei tersenyum, tapi dia tidak berharap Suanger merasakan hal yang sama dengannya. Suanger, apa menurutmu dia agak familiar? Chu Yunwei bertanya dengan rasa ingin tahu. Familiar, tidakkah menurutmu, apakah kamu pernah melihatnya sebelumnya? Mustahil. Kamu belum pernah ke Qinghai beberapa kali. Ye Xuang berpikir sejenak dan berkata. Saya tidak ingat di mana saya melihatnya. Bagaimanapun, saya merasa akrab. Chu Yunwei menoleh dan berpikir. Baru saja dia menatap Lin Yu begitu lama, tapi dia masih tidak ingat seperti apa dia. Ikuti dia, kita akan kembali ke ibu kota dalam 2 hari. Sulit untuk mengatakan apakah kita bisa melihatnya lagi dalam hidup ini. Ye Xuang cemberut. Bos Si, tolong bantu saya membaca resep ini. Pada saat ini, orang buta di luar mengambil resep,
dan beberapa Chong si Yaoyang tidak sabar untuk mengatakannya. Si Yaoyang meliriknya dengan jijik, dia bahkan tidak bisa melihat penyakit yang bisa disembuhkan dengan mandi, dan dia masih memiliki wajah untuk membuatnya membaca resep. Tetapi dia tahu bahwa orang buta itu memang memiliki beberapa kemampuan, dan dia tidak berani menyinggung perasaannya, terutama Lin Yu tidak mengambil kartu namanya, dan dia harus mencari orang buta jika dia sakit di masa depan, jadi dia menahan kata-kata yang tidak nyaman, bulu panah hantu 15 gram, pasir ulat sutra malam 15 gram, Acantopanax 30 gram. Tuan Ho, apakah Anda yakin bahwa resep Anda baik-baik saja? Saudara perempuan saya tidak akan sembuh setelah berendam. Chu Yunxi sangat khawatir, makan sedikit untuk mendapatkan kebijaksanaannya. Melihat gejala sisa dari pengobatan buta, dia pasti akan menjadi khawatir. Karena kamu sangat khawatir, maka panggil adikmu keluar, kata Lin Yu ringan. Chu Yunxi menenangkan wajahnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun, merasakan sakit di organ dalamnya. Kemarahan yang dia buat Lin Yu rasakan pagi ini sekarang telah kembali ribuan kali. Tuan, eritema pada wanita itu hilang. Setelah setengah jam, Ye Xuang bergegas keluar dari kamar mandi dan berkata, "Betulkah?" Chu Yun tiba-tiba berdiri, tampak sangat gembira. Chu Yunwei juga mandi kali ini, berganti pakaian dan keluar untuk memudahkan semua orang untuk menonton. Dia berganti pakaian baru, dengan bahu dan setengah punggung terbuka, dan tidak ada bekas eritema di tubuhnya. Kulit seluruh tubuh cerah dan berkilau, bahkan lebih mat dari sebelumnya. Hebat, hebat. Chu Yunxi sangat bersemangat. Yakinlah, Tuan He, Anda telah menyembuhkan penyakit saudara perempuan saya, dan saya pasti tidak akan memperlakukan Anda dengan buruk. Ini hatiku. Lin Yu berkata dengan ringan, selama kamu mempertimbangkan Tuan Zeng ketika kamu menandatangani kontrak, tidak apa-apa. Juga, ingatlah untuk terus mengikuti resep mandi obat 2 hari setelah besok, dan penyakit wanita itu akan sembuh secara alami. Tentu saja, saya harus mempertimbangkan untuk berbicara dengan Tuan Zeng. Sebelum Chu Yunxi selesai berbicara, dia menemukan bahwa Lin Yu sudah bangun dan pergi. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa marah. Untungnya, He Jiarong, suatu hari, saya akan membuat Anda sedikit menderita. Chu Yunwei tidak bisa menahan perasaan gugup ketika dia melihat Lin Yuki. Dia akan berbicara, tetapi Lin Yu telah menghilang di pintu, dan dia tidak bisa menahan perasaan kehilangan. Setelah Lin Yu pergi, Chu Yunxi menandatangani kontrak dengan Zheng Xifan, dan Si Yao yang penuh dengan ekspresi pahit di sampingnya, tetapi dia tidak berani mengeluarkan kentut. Setelah Lin Yu kembali ke rumah sakit, dia membawa Li Zhenseng ke toko furnitur untuk membeli tempat tidur. Setelah kembali, dia membersihkan ruang utilitas di bagian belakang klinik sebagai tempat berlindungnya. Li Zhenseng sangat puas. Dia terbiasa dengan penderitaan sebagai seorang prajurit. Ini adalah tempat terbaik yang pernah dia tinggali. Di malam hari, Lin Yu tiba-tiba menerima telepon dari Zheng Xifan. Zheng Xifan di ujung telepon sangat senang dan tertawa, "Jiarong, kamu banyak membantuku kali ini. Setelah kamu pergi, Chu Yunxi segera mengikuti saya menandatangani kontrak, dan seluruh keluarga Zheng kami harus berterima kasih kepada Anda." "Saudara Zheng, kamu sopan," kata Lin Yu. "Jadi apa, Jiarong? Anda mengirimkan saya nomor ID Anda. Saya meminta agen real estate kami untuk menyiapkan villa untuk Anda. Hati-hati, saya harap Anda dapat menerimanya." Zheng Xifan tertawa, takut Lin Yu akan menolak, langsung ditambahkan, "Kamu tidak boleh menolak. Jika kamu menolak, itu berarti kamu tidak dianggap sebagai kakak." Kontrak ini membuat keluarga mereka tidak tahu berapa ratus juta yang mereka hasilkan. Villa di area sepele tidak layak disebut. "Oke, kalau begitu saya ingin berterima kasih pada kakak Zheng." Lin Yu tidak pandai menolak ini. "Oke, kalau begitu Anda akan mengirimkan saya informasi beberapa saat lagi, dan saya akan meminta seseorang memberi Anda kuncinya besok."
Zheng Xifan berkata dengan puas. Keesokan paginya, ketika Lin Yu membuka pintu, dia melihat tetangga lamanya berlari dan berkata dengan cemas, "Jiarong, ini tidak baik, ibu baptismu sedang berdebat dengan seseorang, pergi dan lihat." "Ada apa, Bibi?" Lin Yu merasa gugup, memanggil mobil dan bergegas pulang bersamanya. "Kamu tidak tahu apakah pipa air di kamar mandi ibumu rusak? Air membasahi tanah. Lapisan semen di kamar mandi di lantai bawah jatuh dan melukai Lao Liu yang sedang mandi." Tetangga tua itu berkata dengan panik. Bangunan tua tempat tinggal Qin Xiulan dan Lin Yu ditinggalkan oleh kakek Lin Yu. Lama sekali sejak tahun ini. Komunitasnya terbuka dan bahkan tidak ada properti. Seluruh bangunan awalnya berkualitas buruk, tahan air buruk, dan tidak ada siapa-siapa. Overhaul, jadi situasi ini normal. Banyak penduduk telah membeli rumah baru dan pindah. Beberapa waktu yang lalu, Lin Yu membujuk ibunya untuk menjual rumah dan pindah ke yang baru, tetapi sang ibu enggan karena ini adalah tempat tinggalnya bersama putranya dan satu-satunya hal yang dia pikirkan. Di luar dugaan, kecelakaan ini terjadi hari ini. Sudah kubilang, ini tidak ada habisnya. Apa-apaan ini? Begitu saya memasuki koridor, saya mendengar teriakan keras dari gedung, dikelilingi oleh banyak tetangga. Itu adalah menantu tua Liu yang bersuara sangat keras karena dia gemuk, dengan ekspresi yang mengerikan, seorang tikus biasa, dan tetangga di daerah ini takut padanya. "Jangan khawatir, saya pasti akan memberi kompensasi." Qin Xiulan meyakinkan tikus itu. "Bayar. Kamu bayar kentut. Menurutmu apakah cukup untuk membayar obat dan temboknya? Tempat ini rusak, rumah kita, dan bahkan seluruh bangunan tidak stabil, kamu tahu." Tikus itu tidak memaafkan. Orang, jelas ingin membuat kesalahan. "Tolong bicara dengan hormat." Lin Yu berkata dengan dingin, menyingkirkan kerumunan dan berjalan ke sisi ibunya, mengangguk ke ibunya dan memberi isyarat padanya untuk tidak khawatir. "Apa yang kamu?" Si tikus melirik Lin Yu dan berkata dengan dingin. "Saya putranya," kata Lin Yu, menegakkan tubuh. Putranya yang fana adalah ibunya." Bentak. Tikus belum selesai berbicara, Lin Yu sudah menamparkan wajahnya dengan tamparan, tikus dipukuli dan diputar setengah lingkaran, pusing, dan wajah kiri membengkak dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. "Anak kecil," bentak. Saat tikus berbicara, Lin Yu menamparkan lagi, pipi kanannya dengan cepat membengkak seluruh wajah tampak hampir seperti kepala babi. Orang-orang di sekitar tidak bisa menahan geli dengan penampilannya, menutupi mulut mereka dan tertawa. "Bajingan kecil, apakah kamu berani memukul seseorang? Saya akan menelepon polisi dan memberitahu kamu bahwa saudara ipar saya adalah kepala kantor polisi." Melihat istrinya telah dipukuli, Lao Liu buru-buru mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor. Menelepon saudara iparnya. "Bu, kamu baik-baik saja?" Lin Yu menoleh dan bertanya pada Qin Xiulan dengan prihatin. Dia tidak keberatan Lao Liu memanggil polisi dan polisi turun tangan. Masalah ini lebih mudah ditangani. "Tunggu, nak, lihat apakah aku tidak akan bermain denganmu untuk sementara waktu." Liu tua berkata dengan marah setelah menyelesaikan panggilan. "Dalam 10 menit, saya melihat beberapa pria berseragam polisi datang dari bawah, dan seorang pria gemuk di depan berkata dengan dingin, 'Suara apa itu?' Kakak ipar, dia memukulku." Setelah melihat kakak iparnya, tikus itu bergumam seolah-olah dia telah melihat penyelamat. "Siapa? Ah, dia. Tuan dia." Pria gemuk itu menggigil ketika dia melihat Lin Yu, seluruh wajahnya menjadi pucat karena ketakutan. Lin Yu sedikit mengernyit, tanpa kesan apapun tentang orang ini, dan bertanya, "Apakah kita pernah bertemu?" "Tuan He, Anda belum pernah melihatnya sebelumnya. Anda lupa, anak buah saya tidak sengaja menangkap Anda." Biro Kesehatan langsung membawa tim polisi bersenjata ke cabang untuk menyelamatkan Anda. "Saya adalah kepala cabang itu." Pria gemuk itu berkata dengan getir.
Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.